Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot. Artinya digunakan past tense atau bukan? Artinya apa? Siapa yang telah membisikkan sesuatu di hati Iblis. Baca kembali dulu Jaja. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Artinya hati-hati dengan baca ayat 27. Seolah-olah roti yang diberikan Yesus itu membuat Iskariot kerasukan setan. Tetapi tidak baca ayat 2 bahwa iblis telah membisikkan sesuatu di hatinya Iskariot untuk menyerahkan Yesus. Makanya hati-hati di sini sering di framing bahwa hati-hati dengan Ekaristi. Ekaristi membuat orang seperti Yudas. Hati-hati, ada seperti interpretasi pertama ini penting sekali. Interpretasi pertama ini penting sekali. Yang pertama, karena di situ ada 4 cawan, maka cawan yang bukan dari darahnya. Yohanes tidak omong tentang cawan dari darahnya. Ini sangat berbeda. Jadi teman-teman Protestan hati-hati dengan penafsiran hanya untuk mendiskredit kekatolikan. Saya pikir ini sangat kurang ajar. Pertama harus mengerti konteks. Bab 2 ayat 2 dibaca ulang sebelum di ayat 27. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas, anak Simon Iskariot, untuk menyerahkan dia. Jadi siapa yang bisikan sesuatu di hatinya Yudas? Iblis. Karena bagi double predestinasinya Calvinis mengatakan Allah telah menentukan siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus. Ya, lucu di situ. Oke, dia membisikkan di hatinya Yudas untuk apa? Menyerahkan Yesus. Oke, sekarang ayat 27 baru bisa dibaca. Mengerti dulu ayat 2 baru langsung ke 27 sekarang. Sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat? Perbuatlah dengan segera." Oke, ini penting sekali. Konsep teologi. Kalau kita baca secara harafiah, seolah-olah iblis masuk melalui roti. Ini sangat berbahaya dalam pengertian ini. Tetapi Yesus bilang di situ, apa yang ingin kau perbuat, perbuatilah. Perbuatlah segera. Dia pakai kata ingin di situ. Bantu dulu. Apa yang akan kau perbuat, perbuatlah segera. Karena apa? Karena sebenarnya dosa sudah datang dari mana? Kita buat pembanding, Pio. Engkau bantu dulu Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Dosa datang dari mana? Dari Tuhan yang mencobai atau dari keinginannya dia sendiri? Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata, "Aku sedang dicobai oleh Allah." Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Namun, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Oke, ini penting sekali. Kembali ke ayat 27, 29 sekarang. 27, 28 sekarang. Semua berpikir bahwa dia akan melakukan tugasnya sebagai bendahara dan sebagai rasul. Yesus memberikan opsi, apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah segera. Di situ ada opsi free will. Engkau tahu ada 2 posisimu. Engkau ini saya punya murid, rasul. Yang kedua, engkau dibisiki oleh iblis. Kau mau ikut yang mana? Kau mau ikut siapa? Yang di sini penting sekali. Yang pertama, ada opsi di situ free willmu. Apa yang ingin kau perbuat, perbuatilah. Engkau dipasang, engkau ditaruh Yudas itu diposisikan dalam 2 hal. Free willmu, engkau mau yang mana? Ikut setan atau ikut saya? Ternyata
Baca selanjutnya ayat 28. Namun tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti alasan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena mereka sudah tahu tugas dari Yudas sebagai bendahara untuk apa. Lanjut. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, Di situ, atau memberi, ya. Yudas dalam posisi dari mendengar pernyataan Yesus, apa yang kau perbuat, perbuatilah. Saya ini murid Yesus, atau saya sudah dibisik oleh setan, kau ikut yang mana? Itu dari pengertian pertama. Karena ada 4 cawan dan Yohanes tidak menjelaskan berapa cawan dalam perjamuan malam terakhir. Yohanes tidak melakukan seperti sinoptik, mengambil roti, memecah-mecahkan, memberikan kepada rasul. Yohanes tidak. Yohanes menekankan hukum kasih di situ, pembahasuan dan lain sebagainya. Ini penting sekali supaya kita lihat. Yang kedua, interpretasi penting sekali. Nanti itu dijelaskan oleh Santo Paulus dalam suratnya. Karena kalau itu diterima dari cawan yang adalah darah Yesus, tubuhnya, dan pada saat itu adalah ekaristi, maka Yudas menerima ekaristi dalam keadaan dosa Berat. karena ayat 2 dia sudah dibisik oleh Dimasuki iblis. setan, Dimasuki iblis. Karena itu barang siapa yang tidak layak, 1 Korintus 11 ayat 27. Dia tidak layak tetapi dia terima. Dia berdosa kepada apa? Jadi, siapa saja dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekarang ayat 29. Dia terima tapi dia bilang simbol. Seperti yang sebelah tuh. Sebab, siapa yang makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oke. Sekarang hukuman untuk mereka yang tidak mengaku itu tubuh Tuhan, dan hukuman untuk mereka yang tidak layak, penuh dengan dosa tetapi terima tubuh dan darah Tuhan, di ayat 30. Sebab itu, banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Itu konsekuensi dari menerima tubuh Yesus, darah Yesus dalam keadaan dosa berat. Karena itu jangan bilang Yesus celup itu roti di anggur itu, di cawan itu, supaya seseorang dirasuki setan. Di ayat 27 tetapi tidak baca di ayat 2.